Baiklah, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan atas berkat yang masih Kau limpahkan pada kami hingga pada malam hari ini. Di sini Bapa, kami akan memulai acara KKR kami. Kiranya Kau memberkatilah kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar bagi saudara-saudara kami yang membawa bagian dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami. And this time we will hear testimony, sebuah kesaksian yang disampaikan oleh saudara kita Juan, di mana dia mengambil judul dari kesaksiannya, Far Away from Home, jauh dari rumah. For Juan we invite. Selamat malam kepada kita semua. Good evening to all of us. This day I will give you my testimony about my experience far away from home. Waktu saya sebelum ke Sumbul, ke Tanah Karo, saya sedang memikirkan kemana saya ke sekolah. At that time, I got a message from my parents bahwa di Sumbul mereka membuka SMA Advent. I decided to go to there. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan because I came to SMA Bilingual School. Setelah sampai, saya merasa tidak nyaman karena keadaan Sumbul Tanah Karo dingin, saudara-saudara. Yang biasanya saya tinggal di daerah yang panas dan saya biasanya sering mandi. Di saat ini pasti saudara-saudara sudah mengetahui lah apa yang terjadi pada saya. Sometimes I feel lonely. I always miss my family, my friend, and my whole life. Setiap saya membuka sosial media, saya selalu melihat teman-teman saya. Mereka mengumpul bareng, mereka mungkin pergi-pergi. Banyaklah yang mereka lakukan di sana. Itu membuat saya menjadi rasa sangat iri sekali. Kenapa saya nggak di situ? Kenapa baru-baru sekarang ini? Saya selalu berdoa kepada Tuhan. I always pray to God. I pray to God to make me not lonely again. Doesn't feel lonely. I'm really lonely, sad, worried, miss someone I really love. I always pray to God. God, please God, make me lose my feeling about worrying, about missing someone, about feel lonely. Setelah itu, saya selalu berbicara sama teman saya juga yang di tempat saya yang dulu. Saya berbicara tentang saya sedih, tentang saya sendirian, tentang saya banyak khawatir, dan saya banyak ingin keluar-keluar dari rumah saya. Saya selalu berpikir, ingin banget bebas dari permasalahan keluarga. Pas saya kesini saya udah bahagia banget. Saya akhirnya bebas dari keluarga saya yang di Jakarta. Tapi permasalahannya ya, kenapa ya saya sudah merasa bebas tapi kok diserang kembali. Saya merasa sendirian, tidak mau ngelakuin apa-apa, saya nggak tahu kemana-kemana. Pada saat itu banyak dari teman-teman saya, terutamanya kakak pembina saya dulu yang mengajar saya di Pathfinder, menyuruh saya untuk menjadi MC di Vesper. Setelah saya menjadi MC di Vesper, saya memimpinnya dengan baik. Setelah terakhir itu, kami ada 2 pendeta di Vesper itu. Satu pendetanya berkata gini, Juan, hidup itu emang tidak bisa terpisah dari pencobaan. Tuhan itu memberikan pencobaan itu. Tuhan itu tahu kalau kita bisa melewatinya. Jadi saya ambil itu semua, dan akhirnya saya mendengarkan lagi. Pendeta yang satu lagi berbicara tentang pengalamannya. Dan dia berkata, Filipi 4 ayat 13,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saya akhirnya teringat, sudah berapa banyak permasalahan keluarga yang saya sudah lewati. Dan saya merasakan di situ, oh iya, Tuhan sudah memberikan saya banyak sekali. Bisa kita simpulkan dari kesaksian saya ini, God will let the problem come to us, not because He want to make us suffer, but because He know that we can pass through it. Tuhan akan pasti memperbolehkan pencobaan datang ke hidup kita. Permasalahan-permasalahan bukan Dia pengen bikin kita tersakiti atau terlukai, tetapi Dia menginginkan kita bisa melewati pencobaan itu. Karena Dia tahu kalau kita bisa melewati pencobaan itu dan permasalahan. Inilah kesaksian saya, sedikit cerita saya bersama Tuhan tentang Far Away From Home. Selamat malam and have a nice evening. Thank you. Thank you so much for Juan for the testimony that you have given for us today. Kita sudah dengar saudara-saudaraku bagaimana kesaksian Juan di mana Yesus selalu bersama dengan dia di setiap langkah hidupnya. Bisa dia mendapatkan banyak pencobaan dalam keluarga, mungkin banyak penderitaan yang dia rasakan, namun Tuhan selalu menguatkan dia walaupun dia jauh dari rumah. Dan aplikasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita adalah kita harus selalu bersandar kepada Tuhan, even we far away from home. Walaupun kita jauh dari rumah, namun our Lord still with us. Dan pada kesempatan ini, saudaraku, bernyanyi adalah salah satu cara di mana kita bisa memuji Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini, we are so happy because we will hear a special song from Zion.
Thank you so much for science class for a beautiful song. Pada saat damai perjalananku. Kalau kita maknai lirik lagu ini saudaraku, kita bisa mencucurkan air mata karena Tuhan selalu berada dalam perjalanan kita di setiap langkah kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dan untuk itu, saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk selalu memegang teguh apa yang Tuhan katakan. Agar Tuhan selalu memberkati dan menjaga kita. Dan pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara kita Jevanya. Let's prepare our heart pada Jevanya kali ini. Namun sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu tema yang dipimpin oleh song leader. Saudara-saudara semua dapat mengikutinya di tempat saudara masing-masing, dan song leader akan memimpin kita. Apa dasar? Mana lagi? Duh. Apa ini? Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Darling is a lamp unto my feet and a light unto my path. Darling is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and in of darkness, still you there right beside me, and nothing will I fear,
as long as you are near. To the end. Firman-Mu kita bertingkah itu terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Good night to everybody. Selamat malam buat kita semua. Kami mengucap syukur atas Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan diri untuk menonton KKR kami SMA Advent Bilingual School Sumbul Kabanjahe. Kami mengambil tema When I Find the Way, yang berarti ketika saya menemukan jalan. Di mana malam pertama ini saya akan memberitakan firman Tuhan yang berjudul Far Away from Home, yang berarti jauh dari rumah. Tetapi ada istilah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jevanya Tirtaya Sasilitonga. Saya kelas 10. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami, karena Engkau masih melindungi kami. Ya Tuhan, kiranya saya hamba-Mu dapat memberikan firman Tuhan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa itu rumah, saudara-saudara? Rumah adalah suatu tempat di mana orang berkumpul dan saling bertukar pikiran, serta bercanda gurau, dan tempat yang nyaman selagi masih di dunia ini. Apakah dari kutipan ini saudara sudah menerapkan dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sudah membuat rumah suatu tempat yang nyaman lagi saudara masih di rumah ini? Rumah mana yang kita idamkan saudara? Mungkin rumah sederhana, rumah yang mewah, rumah yang kecil, atau bahkan rumah yang besar. Kita membuat rumah sesuai dengan bentuk dan rancangan sesuai yang kita inginkan. Dan kita bangga akan apa yang telah kita buat. Di mana saudara sudah membuat rancangan rumah saudara? Apakah saudara sudah bangga atas apa yang sudah saudara buat? Di tempat mana saudara membuat rumah? Yang pasti, saudara membuat rumah di tempat yang memiliki cahaya yang menerangi. Agar rumah saudara sekalian nampak hidup. Apakah saudara pernah melihat rumah yang tidak memiliki atau tidak terpantul oleh cahaya matahari? Pasti saudara melihat bahwa rumah itu akan terasa kumuh. Di rumah itu akan nampak banyak penyakit atau hewan-hewan yang tidak menyenangkan, saudara. Yang kedua, saudara pasti menggunakan bahan yang terbaik ketika saudara sedang membangun rumah. Saudara pasti menggunakan bahan mana yang paling bagus untuk membangun rumah saudara. Saudara juga akan memilih tukang yang sudah terlihat hasil kerjanya. Di mana tukang yang sudah saudara pilih, kerjanya sudah rapi dan sudah memuaskan untuk saudara. Yang keempat, setelah saudara membangun rumah, pasti saudara ingin rumah itu menyenangkan. Rumah itu menjadi suatu tempat yang paling menyenangkan di dunia ini. Kalau saudara sudah membuat rumah saudara menyenangkan, pasti saudara ingin lagi pulang ke rumah saudara. Misalnya saudara pergi jalan-jalan, pasti saudara ingin kembali lagi ke rumah. Saudara ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Karena saudara sudah menganggap rumah itu adalah suatu tempat yang nyaman. Suatu tempat yang membuat saudara itu merasa lega, nyaman, dan lain sebagainya. Di dalam Membina Keluarga Bahagia, pasal 22 halaman 140 sampai 141, di dalam buku ini mengatakan 4 nasihat membangun rumah. Yang pertama, hindarkan tanah rendah. Apakah saudara membangun rumah di tanah yang rendah? Tentu tidak. Saudara pasti akan memilih
di tanah yang tinggi, tidak terlalu rendah. Saudara akan membangun rumah di situ. Karena dalam nasihat ini mengatakan, kalau kita mau mempunyai rumah menjadi tempat tinggal yang sehat dan bahagia, kita harus tempatkan rumah itu jauh dari rawa-rawa yang mendatangkan penyakit bagi tubuh manusia. Bagaimana saudara? Apakah saudara percaya akan hal ini? Ya, tentu saudara percaya. Kalau kita membangun di tempat yang rendah, pasti saudara akan merasa tidak nyaman. Yang pertama, saudara akan merasa bahwa tempat itu cepat datang banjir. Saya jamin, saudara tidak nyaman lagi tinggal di tempat yang saudara tinggali kalau sudah banjir. Saudara ingin pindah ke tempat yang lain, ingin pindah ke tempat yang lebih tinggi. Dan dalam nasihat ini juga mengatakan pekarangan sekeliling rumah. Suatu pekarangan yang diperindah dengan adanya pepohonan yang rindang dan rumputan yang tersebar dengan indah. Saudara pasti ingin bahwa rumah saudara itu indah, rindang dengan adanya pohon dan bunga-bunga yang memanjakan hati. Dan yang ketiga, pengaruh keindahan terhadap lingkungan keluarga. Allah gemar sesuatu yang indah. Ia telah menghiasi bumi dan langit dengan keindahan. Firman Tuhan kita, Dia sudah memberikan suatu contoh dan teladan kepada kita, yaitu Dia telah membuat bumi kita itu dengan begitu baik. Tuhan memberikan contoh agar kita, murid-muridnya, mengikutinya. Kita dapat memperindah rumah kita, sekeliling rumah kita dengan menanam pohon, membuat bunga-bunga yang indah, membuat rumput-rumput yang indah, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan juga. Dan yang keempat, dalam nasihat ini mengatakan, biarlah rumah tangga dihiasi secara sederhana. Saya mengambil satu contoh dalam kehidupan saya, yaitu di rumah saya, di mana orang tua saya membeli barang-barang yang sederhana tetapi kuat. Di mana dikatakan dalam Membina Keluarga halaman 22, dikatakan, hiasilah rumahmu dengan barang-barang yang baik, sederhana, barang-barang yang mudah dipelihara, yang dengan mudah dibersihkan, dan barang-barang yang dapat diganti tanpa biaya yang besar. Di rumah saya, ibu saya membeli barang-barang yang sederhana tetapi kuat. Di mana dalam firman Tuhan ini juga mengatakan, kita harus menghiasi rumah kita dengan sederhana, bukan dengan barang-barang yang mewah. Firman Tuhan mengatakan, kita harus dapat memelihara barang-barang itu dengan mudah, bukan dengan hal sulit, sehingga mengeluarkan biaya yang besar. Di mana barang-barang itu mudah dibersihkan, dan jika barang-barang itu rusak, kita dapat menggantinya dengan biaya yang tidak harus dikeluarkan besar. Sehingga kita dapat menggantikan barang-barang kita itu kembali dengan cepat. Jauh dari rumah. Saudara, jauh dari rumah dalam hal apa? Apakah saudara merantau, atau sedang jalan-jalan, atau kami seorang pelajar, sekolah, atau bekerja? Disinilah kita jauh dari rumah, jauh dari tempat kediaman kita. Bagi kami, jika kami jauh dari rumah, apalagi hal yang tidak menyenangkan, yaitu jika kami keluar dari rumah, apa yang akan kami rasakan, saudara? Kami akan merasa kekurangan kasih sayang. Di mana kasih sayang terbesar itu adalah satu kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua. Yang kedua, kami tidak akan memiliki uang. Walaupun kami sudah menabung uang kami keluar dari rumah, tabungan kami itu akan sanggup beberapa hari saja. Pasti uang kami akan habis dan kami tidak akan tahu lagi kemana untuk mengambil uang. Mungkin kami akan pergi ke rumah teman kami, di mana kami akan tinggal di situ dan kami akan menginap di situ. Di dalam firman Tuhan, dalam Amsal 17 ayat 17, mungkin saudara sekalian memiliki Alkitab, kita boleh dapat membuka Amsal 17 ayat 17. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, saudara? Saya akan membacakannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Kita dapat tinggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seminggu, mungkin itu sangat menyenangkan. Tetapi kalau sudah sampai berbulan, saya yakin dan percaya teman kita akan membenci kita. Inilah yang akan kita rasakan. Maka timbul suatu pemikiran kepada kita, yaitu putus asa. Kita akan merasa kecewa. Kita merasa diri kita ini tidak berguna lagi, saudara. Kita ingin kembali lagi ke rumah. Yang dimaksud dari khotbah saya, jauh dari rumah, adalah kita sudah jauh daripada Tuhan. Apakah saudara dan saya sudah merasakan ini? Apakah kita sudah merasakan jauh dari rumah Tuhan?
di mana kita sudah meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan iman kita, dan mengikut orang yang di luar. Kita sudah meninggalkan iman kita sudah meninggalkan Tuhan kita, saudara. Hal kecil yang dapat kita lihat, kita sudah meninggalkan Tuhan adalah sewaktu kita buru-buru pergi untuk bekerja. Atau apalagi kami, seorang pelajar, buru-buru untuk datang ke sekolah, takut terlambat. Yang pasti kami akan lupa berdoa. Ini adalah satu contoh kecil di mana kami sudah meninggalkan Tuhan. Kami sudah tidak mengutamakan Tuhan, saudara. Mungkin kita sadar atau tidak sadar, kita sudah merasakan ini. Dengan kehidupan yang mudah berubah seperti ini, masih adakah pengharapan bagi umat manusia? Masih adakah pengharapan bagi saya, bagi saudara, pada kehidupan di dunia yang fana ini? Di mana kita sudah meninggalkan Tuhan, di mana kita sudah meninggalkan iman kita, saudara. Dikatakan sini, saudara, yang pasti pengharapan itu ada. Tuhan telah memberikan pekabaran kepada Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos, serta memberikan suatu pengharapan kepadanya, memberikan harapan yang sama kepada kita semua. Tuhan memberikan pengharapan kepada kita, begitu juga kepada Yohanes kekasih. Di mana saudara tahu Yohanes kekasih berada di pembuangan. Dia berada di Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah suatu tempat di mana para penjahat berkumpul. Pulau ini adalah satu pulau yang paling menjijikkan, saudara. Di mana teman saudara tidur adalah ular, kecoa, binatang yang menjijikkan, saudara. Itu adalah pulau yang paling menjijikkan. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, mungkin kita dapat membuka Alkitab kita, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah suatu pengharapan yang besar bagi kita, saudara. Bagi Yohanes kekasih dan bagi kita semua. Ini adalah suatu pengharapan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, di mana dunia yang fana ini adalah dunia yang tidak menyenangkan. Di mana Yohanes kekasih sudah putus asa, tetapi karena Tuhan memberikan pengharapan kepada Yohanes, sehingga dia bangkit kembali semangatnya, kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan kita. Jangan kita menganggap diri kita sudah tidak lagi diperlukan oleh Tuhan. Tuhan masih memberikan pengharapan kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Dan di dalam ayat ini juga, saudara, Kristus juga membicarakan tentang kedatangannya. Bila mana ia datang, ia akan menjemput umatnya yang setia. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Di mana pengharapan itu pasti diberikan kepada kita. Sehingga kita harus setia kepadanya. Bersiap sedia menghadapi kedatangan Yesus bukan berarti berhenti belajar. Ini adalah sesuatu yang salah, saudara. Kita tetap lakukan pekerjaan kita tetap belajar, tetapi dalam apapun yang kita lakukan, utamakanlah Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan, dalam situasi apapun kita, disitulah kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jika kita mengutamakan Tuhan segalanya, disitulah kita akan menunjukkan betapa setianya kita kepada Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat penutup pada malam yang indah ini saya mengambil dalam Yeremia 17 ayat 7. Kita dapat membuka Alkitab kita, saudara, di mana dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kiranya saudara dan saya menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan menaruh harapan kita kepada orang lain, karena hanya Tuhanlah yang memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Kiranya saudara, firman Tuhan yang saya bawakan pada malam yang indah ini dapat menguatkan iman kita. Kita setia menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita tidak jauh daripada rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Terima kasih kita ucapkan kepada Jevanya atas firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Kiranya firman yang dapat kita dengarkan tadi, yang baru saja kita dengar, dapat kita mengerti dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Dan untuk menutup acara KKR kita ini, kita sama-sama bernyanyi. Sebagai lagu penutup kami undang Baiklah, dari lagu penutup kita akan menyanyikan lagu Lingkupiku. Kita akan menyanyikan bersama-sama. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Piku dengan sayangmu naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Tenang sebab kau Allahku. doa penutup kami undang kesediaan dari Ragripa. Let's we pray, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat perlindungan Tuhan kepada kami, hingga pada malam ini kami sudah selesai melakukan KKR. Tuhan berkati setiap yang kami dengar, agar kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga Juan dan Jevanya yang sudah menyampaikan testimoni dan juga sermon, please bless them, agar mereka dapat belajar lebih baik lagi, dan berkati kami agar renungan tersebut dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dalam acara kami selanjutnya Tuhan, melalui nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam KKR pada malam hari ini. Demikianlah acara KKR kita pada malam hari ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk menyaksikan KKR hari Selasa sampai hari Sabtu. Kami mengundang semua teman-teman agar bisa juga mengundang keluarga kalian masing-masing, sahabat dan juga mungkin kerabat-kerabat dekat. Demikianlah acara yang dapat kami bawakan. Terima kasih dan selamat malam.
Ya, Sir.